It's time to post Proud of Sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Hasil TV, kembali lagi di Proud of Sunnah Podcast edisi spesial Ramadan. Dan kali ini alhamdulillah kita bersama guru kita Al-Ustadz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Kaifa haluka? Khair Ustadz, insyaAllah. Ustadz sehat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Nah, Masya Allah, terima kasih Ustadz udah menyempatkan hadir di studio Hasil TV untuk ngobrol, berbincang, tentu yang berfaedah dan berilmu dalam upaya kita menegakkan ilmu dan menyebarkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustadz, ini Ustadz, alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan ini Ustadz. Iya. Ya alhamdulillah bulan Ramadan, di mana momen-momen orang ini bangkit nih Ustadz, ingin menjadi lebih baik, ingin melakukan kebaikan, mengharapkan pahala, dan insya Allah ini juga menjauhkan kita dari maksiat Ustadz. Nah Ustadz, sebagian orang atau teman-teman nih Ustadz, banyak yang kesulitan nih Ustadz untuk mungkin mengejar kebaikan, beramal ibadah di bulan Ramadan. Ada yang tersibukkan dengan pekerjaan, ada yang tersibukkan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Nah mungkin bagaimana cara kita mencari esensi puasa ini Ustadz, nilai-nilai kebaikan ini? Tentunya berarti ini jangan sampai kita terkena ataupun hal-hal yang bisa membatalkan puasa Ustadz ya. Iya betul. Nah ini menghindari hal-hal tersebut Ustadz. Nah ini untuk membahas nih Ustadz, hal-hal yang membatalkan puasa Ustadz, kira-kira bagaimana Ustadz untuk pembahasannya? Tafadhol Ustazi. Tentunya puasa adalah ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang besar, ya, termasuk rukun Islam. Dan tidak mungkin seorang itu dikatakan Islamnya benar kecuali dengan dia berpuasa. Oh Masya Allah. Maka oleh sebab itu tentunya kita harus memiliki perhatian yang besar. Ya, namanya saja rukun. Kalau dikatakan rukun itu kan seperti tiang. Kalau tiang bangunan itu tidak kuat, dia akan roboh. Begitu juga Islam kita. Makanya tidak sekedar hanya puasa-puasa saja. Jangan dikatakan seperti puasa orang awam hanya menahan haus dan lapar. Nah, benar Ustaz. Ya kan? Sementara yang lain tidak ditahan. Ya, intinya adalah kata para ulama yang namanya hal-hal yang membatalkan puasa itu sebenarnya intinya ada tiga. Ya, makanya di dalam definisi puasa itu kalau lugatan secara etimologi bahasa dikatakan al-imsak, menahan. Ya, kemudian menahan dari apa? Nah, baru dijelaskan secara istilah yaitu syar'i, ya, terminologi yang dikatakan al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar yaitu fajar yang kedua, azan yang kedua, ya. Baik. Sampai terbenamnya matahari. Kemudian muftirat itu disebutkan oleh para ulama intinya sebenarnya untuk lebih mudah kita menangkapnya itu tiga. Ya, makan, minum, dan jima. Seandainya memiliki keluarga. Ya, jadi ini yang perlu dihindari, tiga inti ini, tiga pokok ini. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai nampak jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya masuknya fajar shadiq. Ya, jadi itu berhenti makan. Berarti apa? Setelah itu tidak boleh makan dan minum, dan inilah yang dikatakan hal yang membatalkan puasa. Ya, kemudian juga masih dalam surah Al-Baqarah itu ayat 187 yang menunjukkan bahwa berhubungan dengan istri pada siang bulan Ramadan, ya, setelah terbit fajar sampai terbenam matahari membatalkan puasa. Karena Allah mengatakan uhilla lakum lailatas syiyam rafatsu ila nisaikum, maksudnya pada malam hari. Di malam hari dihalalkan, tetapi siang jangan dilakukan. Dan ini juga mendukung apa yang ada kita selalu dengar hadis Nabi SAW yang sahih. Ada seorang yang datang kepada Nabi yang mengatakan, aku telah melakukan kesalahan, aku telah berhubungan dengan istriku pada siang hari. Oh, pada siang hari dia berhubungan dengan istrinya, Ustaz, ya? Dengan istrinya, dan dia mengadu kepada Nabi, minta kepada Nabi bagaimana keadaan saya. Maka kata Nabi SAW, maka kamu harus membayar kafarah. Intinya adalah ini adalah hal yang membatalkan puasa. Jadi ini harus dihindari. Ini pokoknya wajib, ya. Jangan sampai kita mendekati makanan, mendekati minuman, ya, atau mendekati istri, ya, dan kita berusaha untuk menjauhinya, khususnya pada siang bulan Ramadan. Oh Masya Allah. Nah, hal-hal yang primer ini tadi Ustaz, atau tiga yang utama mungkin dengan dalil-dalil yang udah Ustaz paparkan Ustaz ya. Nah berarti kan turunannya ada nih Ustaz,
hal-hal lain yang membatalkan puasa ataupun yang bisa merusak nilai dari puasa kita tadi gitu. Nah mungkin Ustaz kita akan membahas salah satu ini Ustaz, turunan-turunannya ini ada nih Ustaz. Ini fenomena yang cukup miris, mungkin di bulan puasa ini Ustaz ya. Apakah ini masih bingung nih teman-teman yang di rumah ya, pemirsa Hasil TV sedang menyaksikan, apakah hal ini bisa menjadi pembatal puasa? Ini salah satunya Ustaz, makan bangkai di bulan Ramadan Ustaz. Wah, subhanallah. Makan bangkai saudara nih Ustaz. Gibah. Iya. Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Nah, Ustaz bagaimana Ustaz? Iya. Intinya seperti yang kita sampaikan tadi, ya, yang kita dengarkan tadi, bahwa kita kan puasa bukan hanya menahan haus dan lapar, ya, bukan hanya menahan hal-hal yang jelas membatalkan puasa, tetapi ada hal yang mungkin akan bisa membatalkan puasa kalau dilakukan terus menerus dan dia apalagi dengan sengaja. Dengan sengaja. Ya, intinya adalah kalaupun seandainya dia melakukan hal-hal yang dosa-dosa besar tadi, kata para ulama, kalau dia tidak melakukan 3, puasanya tidak perlu diganti. Berarti dia kan tidak batal. Baik. Tetapi nilainya tidak ada sama sekali. Oh. Tidak dapat pahala sama sekali. Berarti puasa ini tidak bernilai tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman dapatnya lapar, haus seperti itu. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam beberapa hadis, rubba shaimin ya hadzuhu minasyiyam al-ju' wal atas. Begitu banyak orang yang bisa jadi dia berpuasa, Ustaz. Ya, yang dia dalam puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar. Berarti apa? Enggak dapat pahala. Oh, ini Allah sebutkan di Al-Qur'an Ustaz ya? Ini dalam hadis. Oh, ini afwan disebutkan di dalam hadis Ustaz ya. Sabda Rasulullah membayangkan, bahkan juga ditambah dengan yang lain. Kalau kita sambung dari hadis itu ada juga sambungannya, Nabi SAW mengatakan warubba qaimin hadduhu minal qiyam as-sahar. Begitu banyak juga orang yang dia bangun malam pada malam-malam Ramadan tetapi hanya begadang. Ya, jadi dia nggak memanfaatkan waktu malamnya dengan sholat tarawih, dengan berzikir, dengan berdoa, bahkan memperbanyak baca Quran. Jadi ini namanya orang puasanya ya puasa orang yang istilahnya hanya menahan haus dan lapar saja. Nah, termasuk yang tadi perkara yang wajib untuk dihindari adalah kata-kata kotor. Ya, termasuk kata-kata sumpah palsu, kemudian juga ghibah, namimah. Karena ini bisa menghapuskan pahala puasa. Ini Ustaz kan gibah ini gibah sendiri kan mau itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan ini kan tetap berdosa Ustaz ya. Tetap haram ini gibah. Nah, ketika gimana nih Ustaz di bulan Ramadan, apakah dosanya sama, apakah bagaimana Ustaz dengan gibah ini Ustaz ketika bulan Ramadan ini? Iya, tentunya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada waktu-waktu tertentu yang Allah SWT memberikan lipat ganda pahala ketika kita melakukan sesuatu kebaikan. Baik. Ya, seperti dalam bulan Ramadan lebih besar pahalanya dari bulan-bulan yang lain. Masya Allah. Kecuali mungkin di awal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, itu pahalanya juga besar. Disebutkan bahkan ini ada saingan pahala antara 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama Zulhijjah. Masya Allah, ini sama-sama ini ya. Besar ya. Besar. Begitu juga di 4 bulan disebutkan Ashurul Hurum itu ada 4 bulan. Bulan Rajab masuk, kemudian bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram. Ini juga disebutkan oleh para ulama, ketika seorang melakukan amalan ibadah maka dilipat gandakan pahalanya banyak sekali. Waduh, Masya Allah. Begitu juga diancam ketika melakukan dosanya juga dilipat gandakan. Ya, kalau kita katakan seperti tadi, ini perbuatan yang haram, dilakukan di luar bulan Ramadan haram. Kata para ulama, semakin haram dan lebih berlipat lagi dosanya ketika dilakukan di dalam bulan Ramadan. Berarti kalau di luar Ramadan saja orang melakukannya bisa dia mengurangi nilai istilahnya kebaikan yang lain. Apalagi di dalam Ramadan. Di Ramadan kita mengharapkan begitu banyak pahala bisa terkikis. Ini sama aja berarti berpuasa tapi tidak ada nilai. Ya, tidak ada nilai. Disebutkan dalam hadis barang siapa yang dia berkata-kata ya qaulazur, yaitu sumpah palsu, dan selalu melakukannya dan juga mungkin menjadi orang yang melakukan sumpah palsu, maka kata Rasulullah SAW, Allah tidak lagi memperhatikan dia. Allah akan biarkan dia dalam keadaan haus dan lapar tapi nggak dapat pahala. Ya, jadi memang kita harus menghindari hal-hal yang akan merusak puasa. Kalau kita katakan, kalau ditanya oleh orang, ini orang banyak ghibah Ustaz, atau mungkin setiap saat dia ghibah, dia tahu puasa, batal nggak puasanya? Kalau kita katakan dari yang 3 tadi yang membatalkan tidak.
Oke. Ya, dia tidak perlu juga mengganti. Dikatakan dia misalnya mengkodok puasa. Kodok puasa ini tidak termasuk. Tetapi ini nggak ada nilai sama sekali, kosong. Ya, ibaratnya ya dia tidak berpuasa. Sayang sekali Ustaz ya. Sangat rugi berarti ini. Iya, sangat rugi sekali. Ya, tapi jangan dipahami, mungkin ada orang memahami seperti mungkin kita jelaskan ini, orang berpikir kalau gitu saya sudah terlanjur nih banyak ghibah, kalau gitu saya batalkan. Oh jangan, nggak boleh dibatalkan. Iya. Puasa Anda jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan, tapi ya. memang kalau memang Anda masih sadar dan Anda ketahui itu adalah amalan yang merusak puasa, segera bertobat. Oh, bertobat. Sebelum berbuka segera bertobat, beristighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita yang kita lakukan tadi, dan mudah-mudahan hari itu betul-betul dapat lagi pahala yang Pahalanya, banyak. ya Allah, begitu. Jadi memang harus selalu Islam kita ini. ingatkan diri kita. Nah, Ustaz. Iya, dalam puasa ini. Ini pas sekali berarti Ustaz ya, momen Ramadan ini sebagai waktu muhasabah yang terbaik nih Ustaz ya. Iya. Ketika kita sadar dalam berbuat dosa, mungkin saya berdosa nih, berbuat gibah. Iya. Tanpa sadar mungkin membicarakan aib orang ataupun membicarakan orang lain gitu Ustaz ya. Itu momennya mungkin lebih introspeksi diri Ustaz ya, Iya, bermuhasabah. introspeksi diri. Wah, Masya Allah. Nah, berarti bukan berarti ini membatalkan puasa secara jelasnya gitu Ustaz ya, tapi kehilangan nilainya. Nilainya hilang. Berarti ini harus dijauhi Ustaz ya, Iya, dan wajib ditinggalkan. dijauhi. Wah, Iya. Jadi supaya kita puasa kita bermakna. Dan kalau ini ditinggalkan di bulan Ramadan, insya Allah selanjutnya hari-hari berikutnya mungkin yang dia suka gibah nih Ustaz, ya kan, mungkin ataupun sebagian teman-teman atau ibu-ibu nih gitu yang ngerumpi bahasanya dan segala macam bisa berubah Ustaz ya. Lepas Ramadan ini akhirnya ditinggalkan dan bisa jadi lebih baik. Kan di dalam Al-Qur'an kalau kita selalu dengar tentang kewajiban puasa di surat Al-Baqarah ayat 183 itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat dikatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ya, Jadi kita masuk dalam bulan Ramadan diharapkan kita bertakwa. Apa itu arti takwa? Kita menjalankan perintah Allah atas dasar ilmu, mengharapkan pahala dan surga. Kemudian kita menjauhi larangan Allah, takut atas azab Allah dan juga daripada dosa dan api neraka. Ya, jadi ini takwa. Ini dikatakan kalau seorang itu dia memulai dari awal Ramadan, insya Allah dia menjaga puasanya dengan baik, ya, melakukan hal-hal yang diwajibkan, menjauhi hal-hal yang dilarang. Ya, insya Allah ini akan dia bisa terus terbawa sampai akhir Ramadan. Ya, sebenarnya kalau pertanyaan tadi bagaimana sebenarnya kesibukan kita ini segala macam, sebenarnya kita bukan hanya dalam Ramadan. Makanya para ulama mengatakan, salah seorang ulama salaf mengatakan kalau berurutan di belakang itu di belakang Ramadan ada Sya'ban sekarang, atau sebelumnya. Ya, kemudian di belakangnya ada Rajab. Maka kata para ulama, Rajab itu adalah seperti bulan kita menanam benih. Seperti kita misalnya berladang atau berkebun, kita menanam benih. Itulah Rajab. Bulan Rajab. Kemudian kita menyiraminya supaya subur, supaya tumbuh dengan bagus dan sehat, itu bulan Sya'ban. Oh, Masya Allah, mulai ya. Kemudian Ramadan itulah memetik hasilnya. Masya Allah, barakallahu. Bukan Ramadan yang baru menanam segala macam Ustaz ya. Iya. Ini seharusnya Ramadan ini udah memetik benih dari sebelum-sebelumnya udah dilatih seperti itu Ustaz. Oh, Masya Allah. Nah, makanya kalau orang yang dia biasanya jarang puasa sunat, makanya mungkin agak berat masuk Ramadan. Ya, jarang baca Quran, maka agak berat. Maka itu harus kita mulai. Kita mulai dari start itu sudah jauh-jauh hari untuk melatih. Ya, kata orang kan bisa karena biasa. Oh ya, bisa karena biasa. Karena kita biasa rasanya yang sesuatu yang berat itu rasanya tidak berat lagi. Tapi kalau mendadak masuk, itu yang berat. Oh, kaget Ustaz ya? Iya, kaget dia. Masya Allah, ini dan belum terlambat Ustaz ya untuk mengejar kebaikan ini, menjadi muslim yang bertakwa ini Ustaz ya. Mulai dari Ramadan hari ini seterusnya. Masih ada kesempatan Ustaz ya? Iya, masih banyak. Masih bisa. Kita kalau kita berpikir baik. Ya, nggak ada yang nggak bisa. Insya Allah bisa. Kalau kita melihat orang lain, kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Balik lagi berarti sama Ustaz ya, bisa karena terbiasa tadi Ustaz ya. Iya, sebenarnya kalau kita lihat badan kita sama, tangan kita sama, kita sama-sama punya akal, sama-sama bisa bicara. Kenapa orang bisa kita tidak bisa? Berarti ada sesuatu yang kita harus perbaiki pada diri kita. Dan dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Iya, betul sekali. Dan inilah momennya Ustaz ya, di Ramadan ini. Iya. Masya Allah. Makanya dikatakan kan bulan Ramadan itu tempat orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Apalagi dikatakan dalam hadis bahwa ketika datang malam Ramadan pertama itu pintu surga dibuka yang 8, pintu neraka yang 7 ditutup. Ya, kemudian setan dibelenggu. Jadi ini sudah
kita mendapatkan suasana untuk kita dapat melakukan ketaatan. Ya. Dipermudah nih Ustaz ya. Dipermudah. Ya Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, dengan segala kemudahan yang Allah kasih di kita di bulan Ramadan ini, pintu-pintu maksiat dipersempit Ustaz ya. Seharusnya kita juga mempersempit ini Ustaz ya, hawa nafsu dan lain-lain lah mungkin Ustaz ya, untuk berbuat yang maksiat ataupun berbuat dosa. Nah, berarti ini Ustaz, satu nih Ustaz, gibah ternyata walaupun tidak membatalkan puasa secara utuh atau secara realnya, tapi bisa mengurangi nilai dan akhirnya kita kehilangan nilai itu Ustaz ya. Nah, ini lanjut lagi nih Ustaz. Beberapa stigma miring Ustaz ataupun statement orang-orang ini kerap kali kita jumpai, mungkin lebih kepada daerah-daerah, ini masih ada beberapa daerah Ustaz. Contoh yang lagi ini marah dan nangis nih Ustaz. Kenapa? Katanya jangan marah. Ini kan betul Ustaz ya. Iya, jangan marah, betul Ustaz ya. Kita sebagai muslim ini jangan marah Ustaz ya. Marah merupakan perbuatan yang tercela gitu. Ataupun ini tapi kan maksudnya gini. Apakah marah ini juga membatalkan puasa? Ini ada sebagian orang yang mengatakan itu. Nah, kalau udah marah-marah gitu, puasanya batal nih. Antum puasanya udah batal nih, udah marah-marah. Terus juga nangis. Nangis mungkin nih yang galau sedih karena hal dunia, atau mungkin yang masih terjerat pada hubungan haram ini, mungkin kan seperti pacaran dan lain-lain nih, sedih, galau, nangis, akhirnya aduh puasa saya batal. Terus yang lain-lain nih Ustaz, mungkin juga kepada orang-orang tua ini Ustaz. Ini mungkin kan ada sebagian yang mengajarkan anak-anak nggak boleh nangis ya ketika bulan Ramadan atau ketika puasa, ntar puasanya batal. Ini kan mungkin stigma yang keliru Ustaz ya. Iya benar. Ustaz, ini bagaimana Ustaz? Iya, intinya adalah ajaran Islam atau yang dikatakan ibadah itu tidak boleh keluar dari dalil. Baik itu dikatakan ini boleh, ini wajib, ini sunat. Ya, itu semuanya dengan ada dalil, harus ada tuntunan dari Nabi. Jelas semua. Penjelasannya. Makanya para ulama fikih itu menyebutkan misalnya hal-hal yang membatal puasa ini. Hal-hal yang istilahnya tidak membatalkan puasa ini semuanya ada dalil. Semuanya ada di dalam hadis-hadis Nabi. Ada dasar bukti semua ada. Semuanya ada. Ya, berarti apa? Berarti kita kalau dikatakan apakah menangis dengan marah tersebut membatalkan puasa, tidak. Oh, tidak ternyata. Ya, karena tidak ada satu pun dalil yang menyebutkan. Ya, memang kalau seperti yang dikatakan tadi, marah adalah sesuatu perbuatan yang tercela. Memang iya, sebagaimana sahabat datang kepada Nabi, kata sahabat ini radhiyallahu anhu, wasiatkan aku sesuatu. Maka kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Sampai Nabi mengulangi 3 kali. Oh, diulang-ulang terus sama Nabi ya. La taghdab. Ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama menunjukkan ini adalah sesuatu yang juga akan bisa, kalau dikatakan orang yang sering marah dalam puasa bisa masuk juga mengurangi pahala puasa. Oh, ini masuk lagi nih Ustaz ya. Kehilangan nilai-nilai puasanya ini. Iya, nilai puasa. Tetapi kalau kita lihat penjelasan para ulama tentang marah, kalau marah kita karena Allah melihat orang melakukan maksiat, ini baik. Ini beda lagi Ustaz ya. Beda. Cuma marah dalam urusan dunia, dalam urusan mungkin kita bertengkar yang tidak ada urusannya dengan agama, ini nggak boleh. Ya, atau misalnya ya biasanya kan orang lapar itu kan terpancing emosi Ustaz ya. Kata orang kan biasanya kalau orang marah itu pertama sekali kelaparan. Kemudian kurang tidur, kurang istirahat. Ini memancing ini. Memancing apalagi emosi. Puasa memang kita kan lapar, haus. Nah, ini yang kita selalu harus mikirkan ya. Kadang-kadang kan tanpa sadar kita, ini ayahnya lagi puasa, ibunya lagi puasa, sedang masak, sedang berkeringat, ini capek, tiba-tiba anak nakal, langsung pukul, langsung marah. Ini sebenarnya harus kita sadar, saya puasa. Ya kan? Jangan sampai berbuat seperti itu. Nanti kurang pahala ibu. Juga bapak kan. Seemosi apapun bapak, selapar apapun ingat ini sekarang puasa. Ya, makanya dikatakan puasa itu kan merupakan tarbiyah, pendidikan akhlak dan keimanan. Oh, Masya Allah. Ya, sehingga diharapkan sebulan ini kita bisa menahan amarah kita. Di luar puasa kita dapat melanjutkannya. Oh ya, jadi hilang nih Ustaz ya. Yang mungkin temperamental, marah jadi berubah nih Ustaz ya. Bisa menahan gitu ya. Ya, sama dengan orang mengatakan, saya sudah memang tabiat saya seperti itu. Saya temperamental, istilahnya suka marah, sudah memang tabiat saya darah tinggi. Ini semuanya bisa dirubah. Oh, bisa dirubah. Bisa dirubah. Bahkan dengan kita mengatur istilahnya jiwa kita, insya Allah itu akan menyebabkan juga kita menjadi orang yang sehat. Malah orang yang banyak marah itu semakin sakit dia. Oh iya. Marah-marah terus. Iya, marah-marah terus. Adapun masalah nangis, ya kalau nangis dilihat dulu nangisnya seperti apa. Misalnya kalau seorang itu
dia menangis sendirian, ya takut karena Allah, takut azab Allah, ini baik sekali. Oh, Masya Allah, malah suatu kebaikan dari Ustaz. Sebagaimana kita selalu mendengar 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, Ustaz, di bawah aras Allah. Oh, ini dijanjikan sama Allah, Ustaz, ya? Salah satunya adalah orang yang dia menyendiri nangis. Masya Allah. Takut karena apa? Takut dari azab Allah, takut dari dosa-dosanya. Ya Allah. Nah, tapi kalau nangis-nangis yang nggak jelas, ya nggak boleh. Ini apalagi nangis, ini nonton film gitu, Ustaz. Udah nonton hal yang tidak bermanfaat. Iya, atau seperti nangis. tadi ada masalah ini jelas ini perbuatannya dosa, pacaran ngapain nangis? Iya, nangis karena pacarnya. Udah pacaran dilarang. Iya. Masih juga nih, Ustaz. Tambah lagi, Ustaz, ya. Itu bisa juga tadi kita kembalikan bisa mengurangi pahala puasa. Bisa mengurangi nilai puasanya. Juga dari sudut ini tidak boleh, dari beberapa sudut boleh seperti apa? Tapi yang pastinya berarti secara hukum pastinya di hukum syariat kita marah dan nangis ini tidak membatalkan puasa, Ustaz, ya? Kalau jangan nanti membatalkan puasa, ini nggak ada dalil. Ini yang keliru, Ustaz, ya? Dalil nggak ada. Ya, kenapa Ustaz kita harus mencari dalilnya ini, Ustaz? Karena ada dasar berarti, Ustaz, ya? Ada dasar, ya. Makanya para ulama mengatakan Islam itu kan agama dalil, bukan ikut-ikutan. Oh iya, bukan tradisi gitu, Ustaz, ya? Bukan tradisi. Kalau kita baca Al-Fatihah kan di akhir ayat dikatakan waladhdallin. Tidak mengikuti jalan orang-orang yang sesat. Kata para ulama, jalan orang sesat itu apa? Rajin beramal, rajin berpendapat atau apa saja tapi tanpa ilmu. Oh, ini kalau ibadah lancar gitu, banyak gitu. Iya. Tapi atau seperti tadi statement yang dikeluarkan, ini tidak boleh membatalkan puasa, tapi nggak ada ilmu. Oh, enggak ada dalilnya, enggak ada dasarnya, Ustaz. Enggak ada dasar. Ya Allah. Nanti terkelompok kepada orang yang sesat. Oh, bisa jatuh ke dalam sini, Ustaz, ya? Dalam Al-Fatihah. Oh, ini Allah yang mengatakan langsung, Ustaz, ya? Ya Allah, salam. Makanya kita kalau seperti itu berarti wajib kita berilmu. Ya kan? Makanya banyak anjuran para ulama, salah satunya cara untuk kita menyambut bulan Ramadan salah satunya ilmu. Berilmu dulu sebelum Ramadan. Tentang apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan. Ya, di dalam bulan Ramadan apa yang harus kita perbanyak, itu semuanya harus kita dapati sebelum datang Ramadan. Ya, makanya kalau kita nggak berilmu seharusnya kan diam. Ya, tanya kepada orang yang berilmu. Makanya Allah mengatakan pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan kamu tanya orang berilmu kalau kamu tidak tahu. Ini kita sudah tidak tahu, buat lagi penjelasan ini nggak boleh, ini haram, ini batal. Hanya sekedar ikut-ikutan, ya udah tradisi. Ya, apalagi sudah temurun nih ya. Nenek dulu sudah seperti itu. Jadi turun kepada anaknya gitu. Oh iya, inilah mengapa dibutuhkan kita belajar ini, Ustaz. Nah, di podcast ini juga kita bertanya langsung kepada Ustadz, ya kan, yang memang Ustadz sudah tahu ilmunya, ada hadisnya, Ustadz, ya, ada di Al-Quran, ada segala macam dalil. Dan inilah mungkin yang dibutuhkan masyarakat kita nih, Ustadz. Pemahaman agama yang semuanya ada dasarnya. Iya, betul. Gak hanya ikut-ikutan, Ustadz, ya. Kalau kita mengatakan statement batal itu konsekuensinya berarti dia batal puasanya. Berarti dia harus mengganti, kan? Mengganti. Sementara ini kan tidak. Tidak, rubahnya. Sedangkan yang mengatur ini semuanya Allah, Ustaz, ya. Iya. Semuanya sudah Allah udah kasih tahu di Al-Qur'an. Iya. Nabi sampaikan di hadis beliau. Disampaikan semua. Dan gak ada namanya membatalkan puasa orang yang marah ataupun nangis. Gak ada. Oh, Masya-Allah. Alhamdulillah. Clear ini, Ustaz, terjawab sudah, dan mungkin pemirsa Hasil TV ataupun teman-teman yang menyaksikan podcast ini alhamdulillah tercerahkan, dan alhamdulillah semoga ya bisa diamalkan, Ustaz, ya. Insyaallah. Jadi ilmu kita ke depannya. Nah, ini banyak banget, Ustaz, stigma miring ataupun stereotype ataupun statement-statement yang kita pun nggak tahu nih, Ustaz. Datangnya dari mana, ini udah turun temurun, bahkan di sebagian daerah ataupun beberapa daerah ini udah menjadi seperti bagian dari syariat. Ternyata bukan, Ustaz, ya. Nah, ini, Ustaz, satu ini yang agak cukup masyhur nih, Ustaz, sebenarnya, Ustaz. Sikat gigi. Ini kan kita tahu ya rutinitas, Ustaz, ya, bagian dari kebersihan, menjaga kebersihan segala macam. Nah, tetapi di bulan puasa yang kita tahu nggak boleh makan minum, ini ada juga nih, Ustaz, stigmanya nggak boleh gosok gigi ketika di bulan puasa, apalagi di pagi, Ustaz. Pagi ataupun siang lah di waktu kita berpuasa. Karena katanya kalau gosok gigi, ya kan, kalau kita sikat gigi, puasa kita batal. Ini apakah betul lagi, Ustaz? Ini bagaimana, Ustaz? Iya. Kalau kita kembali kepada gosok gigi, nah, Ustaz, mari kita mengatakan tadi semuanya ada dalil. Ya. Kalau Rasulullah SAW biasa gosok giginya dengan kayu siwa. Oh, jadi sallallahu alaihi wasallam Rasul menyikat gigi dengan siwa. Dengan siwa. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis yang sahih, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli wudu, dalam riwayat lain dikatakan inda kulli shalah.
kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka semuanya untuk bersiwak, maksudnya menggosok gigi. Oh, saking beliau menyukai hal tersebut, Ustaz, ya? Pada setiap mau berwudu, pada setiap mau sholat. Bahkan kalau kita baca lagi biografi kehidupan Nabi, hadis Nabi, bahkan beliau kalau berada dari luar, apalagi safar, dia kan mau bertemu dengan istrinya, supaya harum mulutnya dia gosok. Masya Allah. Gitu. Jadi dia menjaga keharuman tubuhnya, keharuman mulutnya seperti itu. Ya, yang intinya adalah memang kalau kita katakan bagaimana pembahasan fikih para ulama. Para ulama mengatakan ini sepakat kalau dengan kayu siwak. Sekarang alhamdulillah sudah banyak orang jual siwak. Banyak sekali, Ustaz. Udah di mana-mana, udah gampang banget. Ini secara mutlak tidak membatalkan, jelas. Tidak membatalkan puasa. Ya, walaupun kita gosok-gosok, nanti kan lengket itu air ludah. Ustaz. Ya, masuk lagi nggak ada masalah. Oh, dari siwak itu kan ludah tercampur mungkin masuk ke dalam lagi. Itu tidak membatalkan puasa, Ustaz, mungkin saya tambahkan sedikit, termasuk salah satu yang kata para ulama tidak membatalkan puasa, sesuatu yang memang sudah berada di mulut kita, ludah. Oh iya, memang dari dalam nih, dari Ustaz, dalam. Dari kan dalam. Bukan kita masukkan. Mungkin penyebab orang yang biasanya puasa kan kadang numpuk ludah tuh. Ini Ustaz, haus betul, Ustaz. tiba-tiba. Ya, bahkan mungkin udah kan keluar. Itu misalnya tidak sengaja kita tertelan, menelan, nggak ada masalah. Bukan batal, Ustaz, ya? Tidak. Oh, ini salah satu. Kecuali kalau kita ambil nih minum masuk. Sengaja dari Beda luar. lagi, Ustaz, ya? Iya. Pokoknya yang dimasukkan dari luar. Makanya dikatakan makan dan minum kan dari mulut. Sesuatu yang dari luar. Kalau yang sudah ada di dalam nggak ada masalah. Bahkan lebih rinci lagi para ulama mengatakan seandainya mungkin kita dari sahur belum sempat gosok gigi, tiba misal pagi jam 7 jam 8 masih ada nyangkut-nyangkut makanan, tiba-tiba tertelan, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Ada sisa dari situ. Sisa. Ini ada sebagian pendapat ulama seperti itu, Ustaz, ya. Nah, balik lagi untuk menyikat gigi dengan sikat gigi dan odol yang kita biasa ini bagaimana, Ustaz? Itu yang kita ingin berikan tambahan. Maka ini kan kasusnya di zaman Rasulullah nggak ada. Iya, betul, Ustaz. Ustaz. Kalau cuma mengambil sikat gigi saja tidak pakai odol kan tidak ada masalah, cuman sama seperti siwak bisa diistilahkan seperti itu, Ustaz. Tetapi kan fungsi siwak luar biasa, menguatkan gigi, menguatkan pandangan mata. Itu disebutkan dalam riwayat hadis kan. Masya Allah. Berbeda dengan sikat gigi itu mungkin dari plastik, ya mungkin hanya untuk membersihkan aja gitu. Membersihkan yang menempel. Tapi sekarang timbul masalah bagaimana kalau seandainya kita letak odol di situ. Dengan berbagai macam merek lah. Kemudian kita sikat di situ, ya. Kemudian nanti bagaimana yang sisanya tinggal. Maka itu yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Para ulama mengatakan boleh sikat gigi dengan odol, tetapi dengan syarat sama dengan berwudu. Ini dikiaskan dengan berwudu. Ketika seorang diperintahkan berwudu, awalnya adalah kumur-kumur. Kumur-kumur kan itu air dari luar. Ya kan, dengan memasuk air kan ke hidung. Kalau seandainya memang sengaja kita masukkan air wudhu walaupun sedang berwudhu dari hidung, kita sengaja telan, batal puasa. Itu sengaja nih, Ustaz, ya? Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan ini kita dalam keadaan berpuasa, kata Rasulullah SAW, balik fil istinsak illa antakuna shaiman. Silakan kalian berlebih-lebihan, maksudnya berkumur-kumur, masukkan air ke hidung di luar puasa. Tapi dalam puasa sedikit kan. Diminimalkan gitu, Ustaz, ya. Tetap diusahakan. Sama seperti tadi, berarti boleh kita menggunakan sikat gigi yang pakai odol, tapi jangan terlalu banyak pula. Habis pula setengah itu nanti. Mentang-mentang odolnya ada rasa gitu, Ustaz, manis. Apalagi ini perlu kita luruskan juga kalau seandainya ini pengaruhnya niat. Ketika niat kita memang sengaja untuk mendapatkan rasa enak, ini mungkin rasa baunya stroberi. Ini bisa batal. Itu bisa batal, Ustaz, ya. Makanya harus hati-hati. Kalau kita misalnya tidak berniat seperti tadi, kita lakukan. Kita gosok gigi yang biasa. Tadi tidak terlalu banyak. Ya, tujuan kita adalah untuk menghilangkan bau. Ustaz. Ya, kemudian kita kumur-kumur. Kumur-kumur kalau bisa memang bersih, tidak ada lagi sisa-sisa odol itu. Tersisa. Ya, kemudian jangan terlalu banyak seperti tadi. Masukkan itu yang khawatir tadi seperti berwudu saja kata Nabi jangan berlebihan. Harus diminimalkan itu, ya. Nah, Masya Allah, Ustaz. Jadi tetap boleh menggunakan gosok gigi, tapi ada aturannya. Ada aturan, Ustaz, ya. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Ini alhamdulillah ya, tercerahkan sekali. Berarti di sini ada usaha untuk kita berhati-hati, Ustaz, ya. Kehati-hatian, Ustaz, ya. Nah, walaupun ternyata tidak membatalkan puasa, tapi usahakan tetap dijaga, Ustaz, ya. Tetap dijaga. Jangan sampai dikumur-kumur pakai pasta terus ditelan nih. Ini harusnya batal, Ustaz, ya. Sampai juga mungkin saya berikan tambahan statement bagaimana dengan orang yang mandi
Mandi Ustaz. Juga dibolehkan. Bahkan bersegar-segar kita mandi itu. Ini kalau mandi nggak boleh di bulan puasa kadang agak sulit juga nih Ustaz ya. Bahaya ini. Iya. Musim panas. Termasuk dibahas oleh para ulama. Misalnya berendam ya nggak ada masalah berendam. Oh iya nih Ustaz, afwan nih Ustaz. Ini ada satu juga nih Ustaz, baru saya ingat nih waktu kecil mungkin nggak boleh nih lama-lama mandi apalagi berendam. Batal loh puasanya nanti. Ada seperti ini Ustaz. Ternyata ini keliru juga Ustaz. Kalau kita katakan selagi tidak termasuk air ke mulut dengan ke hidung tertelan, insya Allah nggak ada masalah. Nggak ada masalah Ustaz ya. Iya. Tapi kalau kita berpikir gimana kalau berenang Ustaz? Kalau berenang mungkin khawatir kita. Oh ya. Menyelam nanti. Iya, sambil menyelam minum air Ustaz ya. Mengamalkan peribahasa dari sana. Di luar orang nggak tahu kan. Iya bahaya. Kita dalam minum. Iya, batal puasa. Kayak kalau berenang mungkin dihindari lah. Tapi kalau untuk mandi yang biasa saja sekedar sehari-hari. Untuk menyegarkan aja sebenarnya. Iya. Itu boleh saja. Iya, boleh. Alhamdulillah. Salah satu lagi statement yang tercerahkan dan tentunya dengan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Eri Hafizahullah. Nah, banyak sekali ini memang statement-statement yang keliru ataupun memang ini sesuatu yang betul-betul memang dari Nabi nih Ustadz ya. Kabarnya dari Nabi. Nah, ini Ustadz, ini dia nih Ustadz. Kalau tadi yang kita bahas itu yang keliru-keliru ataupun stigma miring yang tersebar. Nah, kali ini Ustadz ada stigmanya bahwa ini kita bahas tadi gosok gigi Ustadz ya. Yang kita bahas tadi sikat gigi, menyikat gigi, membersihkan gigi. Nah, kita mendengar Ustadz ada namanya bahwa kalau orang yang berpuasa itu bau mulutnya itu wangi. Harum gitu. Malahan baunya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini apakah benar ini Ustaz? Ini kita akan tanya kepada Ustaz. Iya. Gimana Ustaz? Kembali kita mengatakan tadi semuanya dengan dalil. Wah, Masya Allah, ya, betul tapi sekali. dalilnya kalau kita katakan hadis itu kita ambil hadis yang benar, jangan hadis yang lemah. Oh, jangan hadis palsu, jangan hadis mungkar, karena nggak bisa dijadikan pegangan di gitu. dalam beramal. Harusnya sahih ini insyaallah Harus Ustaz ya. Sahih. Ya, makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ya, salah satu dikatakan oleh para ulama keutamaan puasa. Baik Ustaz. Ya, la khulu fi famis shaim, khuluf itu adalah bau mulut. Adalah bau mulut dari seorang yang berpuasa. Atyabu indallah. Thayyib itu kan artinya tib itu kan baik, harum. Iya Ustaz. Ya, lebih harum di sisi Allah. Perhatikan di sisi Allah. Min rihil misik, dari bau minyak kasturi. Ya, minyak kasturi itu ya kita nggak tahu apakah sama dengan orang yang jual kasturi sekarang sama atau tidak di zaman Nabi. Jelas minyak yang paling harum dan paling disukai oleh Nabi adalah kasturi. Ustaz ya. Dalam bahasa Arabnya misik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar. Untuk orang yang berpuasa. Lebih harum. Memang ada penjelasan para ulama kalau dibahas secara zahir, kita tiba-tiba misalnya duduk di depan orang yang berpuasa, dia ngomong kok bau. Katanya tadi kan lebih harum. Nah ini ya bagaimana Ustaz ya? Katanya tadi lebih harum daripada baunya bau kasturi. Iya. Tapi di sini makanya tadi dikaitkan indallah, di sisi Allah. Oh, di hadis ini berarti ada penekanan Ustaz ya? Ada penekanan di sisi Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu walaupun mungkin dilihat oleh orang, dibawa oleh orang tidak enak, tetapi karena ini ibadah besar, puasa, di sisi Allah lebih harum. Oh, Masya Allah. Ya. Bukan berarti ini secara nyata mungkin Ustaz ya, berarti kalau dia memang menjaga aroma dari bau mulutnya itu. Tapi bukan berarti ini puasa tapi dia nggak menjaga itu, dan dia nggak menyikat gigi segala macam, dia mungkin ditambah sahurnya makannya kesukaan semur jengkol mungkin Ustaz ya. Berpegang dengan hadis ini kan. Ternyata ya itu menyebabkan orang akhirnya kan bau mengganggu nih Ustaz ya. Berarti ada penekanan pada hadis itu tadi Ustaz. Iya, indallah, di sisi Allah. Di sisi Allah. Ya, maksudnya Allah SWT ridho dan Allah SWT cinta dengan orang-orang yang berpuasa. Berpuasa itu. Ya. Walaupun zahirnya baunya mulut, ya, tapi di sisi Allah tidak. Masya Allah. Berarti Masya Allah ya, ini ada keutamaan yang besar Ustaz ya, dari puasanya tadi. Makanya termasuk dari keutamaan berpuasa Ustaz ya. Iya, termasuk keutamaan berpuasa. Dan itu ternyata sahih Ustaz. Sahih hadisnya sahih. Tapi jangan salah memahami Ustaz ya. Iya. Nah, ini mungkin ya sekali lagi lah. Nanti dikhawatirkan ada orang kan berpikir ini hadisnya ada, tapi kok bau mulut saya nggak harum-harum. Saya tolaklah hadisnya. Ini bahaya ya Allah. Tidak boleh menolak hadis yang sahih dari Nabi dengan akal kita. Dengan akal. Dengan yang kita pikirkan nggak masuk akal. Nggak boleh. Ya, makanya kita juga harus cerna ini penjelasan para ulama seperti apa. Berarti intinya tanya ke ahli ilmu Ustaz ya, ke Ustaz, ke Satid. Pemahaman dari hadis itu. Oh, Masya Allah.
ternyata agama ini simple Ustaz ya. Simple sekali, Simple, mudah. sederhana, mudah untuk dijalani Ustaz Iya. ya. Tanpa harus bikin yang aneh-aneh, Iya. yang ikut mungkin Makanya kalau turun-temurun buat dan lain-lain. aneh-aneh, kita semakin sulit beragama. Oh, dimodifikasi tambah sulit Ustaz ya. Iya. Yang ada ya ternyata lebih ringan, lebih simpel dan nikmat untuk dijalankan Ustaz ya. Oh, Kalau Masya kita Allah. beragama ini, menjalankan agama ini sesuai dengan ilmu, rasanya mudah, Mudah sih Ustaz. nikmat. Nikmat Masya Makanya Allah. kadang-kadang orang kok sulit beragama, kok sulit, kok banyak larangan. Ya kita sendiri yang menyulitkan diri kita. Oh, Kita buat ini enggak boleh, iya. enggak boleh, padahal enggak ada dalilnya. Ya. Itulah kalau tidak berpegang kepada dalil Ustaz ya. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah ternyata ada beberapa hal yang memang menjadi sunnah Ustaz ya. Di dalam puasa ada yang keutamaan. Iya. Dan ternyata ada yang sekedar hoax ataupun ini nggak ada dasar dalil-dalilnya Ustaz ya. Nah ini kan Beritanya ini turun-temurun. Ustaz ya. Iya, ini kadang dari menyambung nih. Mungkin apalagi di daerah juga seperti itu. Iya kan, kita sayangkan apalagi mungkin kepada pendidikan anak nih Ustaz, tarbiyah nih Ustaz. Kalau terus di generasi dididik seperti itu, maka kan hal-hal yang tidak ada dari syariat ini kan akan terus Ustaz ya. Inilah pentingnya kita sebarkan, kita memberikan Dan pemahaman. mungkin saya berikan masukan kepada orang-orang yang berilmu lah. Masya Allah. Khususnya para ustadz atau orang yang menggali ilmu agama. Ini seharusnya disampaikan ke masyarakat. Iya, Ustaz. Kalau misalnya sekarang orang biasa buat kajian-kajian malam sebelum atau setelah tarawih, ini dimasukkan, dijelaskan. Oh iya. Supaya nanti tahun depan orang sudah paham. Sudah paham Ustaz ya? Iya. Atau misalnya sehari, 2 hari, 3 hari, hari kelima, hari ke-10 orang udah paham. Berarti ini nggak membatalkan puasa. Tapi kalau didiamkan saja, ustadz-ustadznya nggak menyampaikan, ya nggak tahu jadi. Iya, malah bahaya kalau ustadz-ustadznya malah ikut. Atau ustadznya nggak berilmu. Nah, Masalah ini juga. susah nih Ustaz ya. Iya. Jadi semuanya harus berilmu, ya. Apalagi yang menyampaikan kan. Jadi harus taruh dalil gitu. Dan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat Ustaz ya. Iya benar. Tentunya. Iya. Oh Masya Allah. Ini kan bagaimana kita menjaga agar puasa kita bernilai Ustaz ya. Iya betul. Puasa kita bernilai. Kalau Ustaz sampaikan di awal tadi kan mengejar takwa nih Ustaz. Iya. Mengejar ketakwaan kita tentu ingin jadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Nah berarti ini kan menjaga bagaimana puasa kita bagus, baik, bernilai dan dapat keutamaan yang Ustaz jelaskan tadi, keutamaan yang di sisi Allah gitu. Nah ini alangkah mirisnya, sedihnya dan sedikit kita kecewa ataupun sedikit kita sesali lah Ustaz. Kalau ada orang atau sebagian orang-orang yang malah membatalkan puasanya Ustaz. Dia sengaja membatalkan puasanya ataupun dia sengaja tidak berpuasa. Contohnya mungkin hari ini Afwan, malam ini dia udah berniat Ustaz. Oh, besok saya nggak puasa lah. Kayak besok saya mau ke kafe ini, kafe itu atau rumah makan yang dia tahu ada yang buka nih. Nauzubillah ini. Nah, ataupun dia dia di satu ini dengan yang berencana dia tidak berpuasa esok hari Ustaz. Ataupun ya kita nggak tahu nih, Atau tapi dia udah sahur tapi memang sengaja membatalkan. nah, dia udah sahur Ustaz. Udah mungkin siangnya udah jam-jam sebelum zuhurnya kan, di waktu panas-panas itu mungkin di dalam kondisi masih berpuasa tapi udah tergoda nih untuk membatalkan puasa, akhirnya dia batalkan puasanya Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz nasihatnya, dan sebenarnya kalau kita sengaja melakukan hal ini apa sih konsekuensi di dalam syariat kita Ustaz? Iya. Tafadhol Ustaz. Karena kita telah sebutkan dari awal karena puasa Ramadan adalah rukun Islam. Oh, Masya Allah. Ya. Iya. Rukun ini dikatakan 5 tiang. Tiang dari agama. Kalau satu saja tidak ada, ya ini lemah Islam kita. Akan bisa roboh juga, yang lain berpengaruh, ini tiang lain akan ikut juga, tidak akan kuat. Jadi itu semuanya mendukung 2 kalimat syahadat, salat kita, puasa, ya kan? Zakat, kemudian bagi yang mampu ini zakat haji, dengan haji. Jadi puasa begitu juga. Berarti kalau orang sengaja dia membatalkan puasanya, maka dia mendapatkan dosa yang besar. Oh ya Allah, Allah musta'an. Yang jelas ini kalau rukun Islam dilakukan, maksudnya ditinggalkan dengan sengaja dan dia tahu, terancam sudah neraka. Ya Allah. Karena sengaja membatalkan puasa bagian dari syariat ini Ustaz. Iya. Puasa Ramadan Ustaz, puasa wajib. Ya, dan terancam dia akan masuk neraka. Ya Allah. Ya. Jadi bukan main-main. Bukan main-main nih Ustaz ya. Berarti bukan udah saya enggak puasa hari ini. Dianggap sepele Ustaz. Iya. Atau dia batalkan dan wallahu alam mungkin dia enggak berniat juga ganti. Jadi puasa itu dia hanya ya sama Ustaz.
seperti mungkin dia meninggalkan sholat dan lain-lain, dia tinggalkan juga puasa Ustaz. Dan ternyata bagaimana konsekuensinya Ustaz? Ya, yang jelas ada hadis Nabi SAW mengatakan ini ada perbedaan sedikit tentang niat ya. Niat antara puasa wajib dengan puasa sunat. Kalau puasa wajib, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, lam yubayyitus siyam fil lail la siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat pada malam harinya, besok mau puasa Ramadan nih, malam harinya dia berniat, maksudnya tidak berniat sama sekali, ya, atau sengaja dia katakan tadi saya nggak mau puasa, Ustaz. Ya, ini tidak ada puasa dia, berarti dia batal puasanya. Berarti ini dosa besar nih Ustaz. Iya, dosa besar. Ya Allah. Ya, dan ini salah satu konsekuensinya orang yang wajib mengqadha ini. Oh, ini harus nih Ustaz ya, diganti Ustaz ya, diqadha puasanya. Iya, harus diganti. Nah, ini mungkin sedikit ada tambahan. Memang ada hadis yang disampaikan oleh sebagian orang. Ya, ada orang menyandarkan ini dari hadis Nabi. Ya, di dalam satu hadis dikatakan, ya, man aftara yauman min Ramadan, barang siapa yang sengaja membatalkan puasa satu hari saja di bulan Ramadan, fala yujzi'uhu, ya, siyamad dahri wa insamahu, maka ketika dia menggantinya, mengqadhanya, tidak bisa digantikan walaupun dia berpuasa sampai mati. Ya Allah. Maksudnya di sini dalam hadis ini, hadis ini berarti apa? Orang yang sengaja membatalkan puasa berarti kalau dia qadha puasanya, ya, itu tidak dinilai oleh Allah. Diterima gitu ya. Maksudnya tidak ya udah, berarti jangan mengqadha puasa. Tapi hadis ini ternyata diteliti oleh para ulama hadisnya lemah. Oh, doif Ustaz ya? Ya, doif hadisnya. Oh. Makanya yang benarnya orang yang kalau kita ambil satu-satu, orang yang membatalkan puasa dengan sengaja dosa besar. Dosa besar, ya? Baik. Nanti bagaimana dia bertobat? Ya wajib supaya terhapus dosanya, dan tambah plusnya dia mengqadha. Qadha diganti puasanya Ustaz ya, di luar Ramadan. Yang dia sengaja tadi. Jadi hadis yang mengatakan tidak perlu diganti percuma saja, ini hadisnya lemah. Oh, ini yang keliru nih Ustaz ya. Hadis lemah nih Ustaz ya. Hadis lemah. Oh, hadis lemah. Ini kadang-kadang kita selalu dengar juga para penceramah nih di bulan Ramadan bawakan hadis ini. Oh, ada nih Ustaz ya? Ada. Walaupun ini sebenarnya kan ancaman supaya orang jangan membatalkan puasa. Niatnya baik untuk mengancam orang, tapi ternyata hadisnya lemah. Nah, ini bahaya asal sekedar niat baik inilah Ustaz ya. Mungkin niatnya baik, tapi secara tuntunan nggak ada nih Ustaz ya. Ternyata lemah Ustaz, nggak bisa dijadi hujah. Ini mungkin jadi melemahkan Ustaz ya. Ini udah tidak puasa, dosa besar. Dapat pula hadis ini dia tahu nih. Makin tidak diganti. Makin nggak diganti ya, makin bertumpuk ini Ustaz ya. Makin terancam dia neraka lagi. Waduh, subhanallah. Karena dia memang meninggalkan puasa. Ya Allah. Yang bahayanya yang menyampaikan tadi. Ini berarti menanggung loh Ustaz. Iya. Ustaz yang menyampaikan ini bahaya nih, makanya Ustaz kalau tidak berilmu terancam juga. Waduh, subhanallah, malah lebih bahaya Ustaz ya. Bahaya. Ya Allah, ya Allah. Nah, ini ya sesuatu yang sebenarnya nggak bisa diremehkan Ustaz ya. Dan sangat sayang nih Ustaz, mungkin ada teman-teman ini mungkin yang masih sekolah, remaja ataupun bahkan dewasa hingga orang-orang tua pun masih. Iya Ustaz, ini terkesannya puasa Ramadan ini ya mungkin ada satu sisi dengan qadha ini Ustaz ya. Ya udahlah, batal, besok ganti. Tapi ini kan balik lagi Ustaz ya. Nilai ini tadi gimana nilai puasa ini Ustaz ya? Nggak sama mungkin walaupun dia ganti di luar Ramadan dengan dia sengaja membatalkan di Ramadan, beda Ustaz ya? Iya, beda sekali. Akan sangat rugi Ustaz ya? Iyalah. Sangat rugi sekali. Yang jelas orang yang sengaja melakukan perbuatan maksiat atau meninggalkan kewajiban yang besar, ya ini dosanya luar biasa. Apa Ustaz nasihatnya Ustaz untuk orang-orang yang masih enggan berpuasa di bulan Ramadan ataupun yang udah puasa malah dia batalkan? Ini kan ada Ustaz, ini kita tahu nih kan syaitan-syaitan dari golongan jin ini udah ada, ini kita tahu mungkin yang belajar ya ataupun yang udah ngaji juga, kita semua lah yang menuntut ilmu tahu nih ada hadis yang mengatakan bahwa setan-setan sudah dikurung Ustaz ya. Allah menyatakan seperti itu Ustaz ya. Dibelenggu setan-setan nunggu. Ini kan dari golongan jin. Yang kita tahu Ustaz ada setan-setan mungkin yang dari golongan manusia ini Ustaz. Nah, ini yang sering muncul ini Ustaz di bulan Ramadan. Mungkin temannya berpuasa, dia nggak berpuasa nih Ustaz. Ya dibujuk rayu lah. Ini makanya kita katakan golongan setan dari manusia Ustaz ya. Ya, ini kan mengajak orang kepada hal yang mungkar nih. Puasa Ramadan diajak batal nih Ustaz. Nah, belum lagi nanti mungkin ada lagi sebagian Ustaz yang berkeluarga nih, istrinya mungkin berhalangan. Wanita kita tahu ada uzur Ustaz ya. Betul Ustaz ya. Uzur tidak berpuasa. Nah,
makanlah mungkin di depan suaminya. Nah, suaminya jadi tergoda untuk makan, akhirnya membatalkan puasa, ikut membatalkan puasa. Nah, ini kan banyak sekali Ustaz fenomena seperti ini yang ya Allah musta'an, kita berlindung dari semua inilah Ustaz. Nah, ini Ustaz, bagaimana Ustaz nasihat Ustaz untuk orang-orang yang masih melakukan perbuatan ini Ustaz? Iya, yang jelas kita selalu mengatakan seluruh perintah Allah, apalagi perintah yang wajib, itu dilakukan akan mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Dan sebaliknya larangan yang dilarang oleh Allah, ya kalau kita lakukan maka itu akan mendatangkan mudarat. Ya, ketika seorang itu memang sengaja dia membatalkan puasa atau keadaan seperti tadi tergoda, berarti dia yang rugi. Ya, rugi akhiratnya. Kalau dikatakan rugi dunia, oh enggak lah, dia rugi dunia kan dia dapat makan, kenyang, tetapi dia rugi akhirat. Ya, rugi akhirat ya akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa yang tahan? Enggak dapat kebaikan di azab lagi. Enggak dapat kebaikan sama sekali. Jadi memang kita harus berpikir dalam masalah ini ya, karena kita ini kan hidup di dunia sementara. Kehidupan kita yang sebenarnya di akhirat. Ya, kenikmatan yang sebenarnya di dalam surga. Ya, maka kita jangan jual kenikmatan surga itu dengan kita mengambil kenikmatan di dunia yang diharamkan. Enggak sebanding Ustaz ya? Ya, enggak sebanding. Jauh. Ya. Hanya ya sebenarnya kalau hukum asalnya kan makan dan minum yang punya kita kan halal. Tapi masalahnya dilakukan pada siang Ramadan ya haram. Yang haram Ustaz ya? Iya. Jadi kita pikir ya kalau kita orang berpikir lah insyaallah kita berakal, kita insyaallah tanamkan keimanan dalam hati kita. Sebenarnya makan dan minum itu kan hanya terasanya ketika masuk dalam mulut dan di kerongkongan saja. Kerongkongan saja. Iya. Ya, setelah kenapa kita harus batalkan? Padahal subhanallah Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan makan kita ketika kita berbuka. Ketika kita sahur masih dikasih makan kita sama Allah. Iya. Ya. Ada waktunya. Ada waktunya. Ya, apalagi kalau kita pikir puasa Ramadan itu kan cuma sekali setahun. 30 hari aja Ustaz ya, sebulan Ustaz ya? Iya, 11 bulan kita enggak disuruh puasa. Masya Allah. Berarti kita sebenarnya kalau dikatakan kamu enggak adil. Enggak adil kepada aturan Allah. Allah suruh kamu makan 11 bulan, sudah cukup. Hanya suruh sebulan puasa saja enggak mau menahan, ya kan? Ya Allah ya Rabbi. Berarti memang orang banyak yang kalau dikatakan dia tidak membalas kebaikan yang diberikan oleh Allah. Ya Allah, kalau kebaikan dari Allah saja nggak bisa gitu Ustaz. Bagaimana ini Ustaz di akhirat nanti ya Allah? It's time to post Prop of Sunnah.